Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi penggajian dengan menggunakan framework CodeIgniter 3. Dan di video kali ini kita akan memulai untuk root master data, yaitu data jabatan. Nah, mengapa kita tidak memulai dengan data pegawai? Karena nanti ketika kita root data pegawai, kita akan membutuhkan data jabatan, sehingga kita akan membuat root data jabatan terlebih dahulu, baru nanti data pegawai. Nah, kalau kita lihat sebelumnya kita sudah membuat sebuah tabel di dalam database kita dengan nama data jabatan, dan struktur tabelnya seperti ini. Ada ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan transport, dan uang makan. Oke, langsung saja kita akan memulai untuk membuat root data jabatan. Jadi silakan teman-teman pastikan dulu lokal servernya sudah aktif, kemudian buka text editornya. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat controller data jabatan, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya itu kita sudah menambahkan href di setiap menu yang kita buat di aplikasi kita. Nah, sebelumnya saya katakan bahwa saya sampaikan kita akan menggunakan camel case untuk menulis function dan juga controller kita. Nah, tetapi di pertemuan pertama itu kita membuat nama controllernya itu dengan menggunakan snake case. Kita akan coba ubah dulu. Silakan teman-teman ke views lalu templates admin, buka file sidebar. Nah, sebelumnya kita membuat dengan style snake case. Kita akan ubah dengan camel case, jadi underscore-nya semua dihilangkan. Kemudian huruf dari kata kedua, huruf pertama dari kata kedua itu diganti dengan kapital. Oke, semuanya. Teman-teman bisa mengikuti camel case atau juga kalau misalnya tetap menggunakan snake case, silakan saja. Tergantung teman-teman nyaman menggunakan apa. Kalau saya akan coba untuk menggunakan style ini karena mungkin agak sedikit lebih rapi ya. Oke, kemudian laporan gaji, laporan absensi, dan slip gaji. Oke, untuk ubah password dan logout nanti belakangan saja. Sekarang kita coba save. Lalu ketika kita refresh, kita ke master data, klik data jabatan. Ini pasti error page not found karena kita belum punya controller data jabatan. Sekarang kita akan membuat dulu filenya, file controllernya di dalam folder admin. Silakan teman-teman, ini bisa di close saja. Lalu kita ke folder admin, klik kanan, kemudian new file, kita save as dengan nama data jabatan .php. Oke, kita buka tag PHP. Lalu kelas data jabatan, extend CI controller. Lalu kita buat metode defaultnya yaitu index, public function index. Nah, nantinya di dalam kita akan memanggil atau meload view yang akan kita buat nanti di dalam folder views. Supaya lebih gampang kita copy saja dari dashboard. Silakan buka dashboard, lalu kita copy mulai dari $this yang header sampai footer ya. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, untuk file view utamanya kita ganti menjadi data jabatan. Langkah selanjutnya kita akan membuat view data jabatan ini. Silakan teman-teman ke folder views, lalu kita simpan di dalam folder admin ya. Buka folder admin, klik kanan new file,
kita save as dengan nama data jabatan .php. Nah, untuk mempermudah kita di dalam membuat view ke depannya, kita akan membuat sebuah template terlebih dahulu, di mana nanti template ini yang akan terus kita gunakan ketika kita membuat view. Jadi kita bisa copy saja dari dashboard. Ini kita ctrl+A lalu copy. Kita buat di dalam folder views ya. Klik kanan new file, kita paste, lalu kita save as dengan nama blank template .php. Oke, kita akan hapus yang tidak perlu. Silakan hapus mulai dari div class row sampai di sini. Oke, kemudian div penutup terakhir ini hapus saja. Supaya lebih rapi, mungkin komennya dihapus saja. Oke, kemudian kita blok, tekan shift tab supaya dia mundur ke belakang. Oke, jadi nanti kedepannya ketika kita membuat view, kita tinggal copy saja dari template ini. Oke, ini kita copy, bisa di close lalu paste di dalam view data jabatan. Oke, kita save. Kemudian kita akan buat dulu untuk variabel title ini ya, untuk judulnya. Jadi di sini kita buat di atas load view itu $data, variabel data, inisialnya title, kemudian titlenya data jabatan. Oke, coba kita save lalu kita refresh, kita ke master data, klik data jabatan. Oke, sudah muncul untuk view-nya. Hanya saja kalau teman-teman perhatikan di sini footernya itu ikut naik ke atas ya. Nah, kita coba cari cara gimana supaya dia tetap ke bawah. Kita coba ke templates admin lalu buka file footer.php. Kemudian di tag footer yang ada kelas sticky footer ini kita bisa tambahkan kelas dari Bootstrap namanya fix bottom. Fix bottom ya. Ini kebalikan dari fix top ya. Close saja footernya lalu kita refresh. Sekarang footernya sudah turun ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data dari tabel data jabatan kita. Nah, untuk menampilkan data itu kita butuh model ya. Untuk menampilkan data kita butuh model, sehingga kita akan membuat sebuah model terlebih dahulu di dalam folder models. Jadi silakan buat file baru di dalam folder models, klik kanan new file, kita save as dengan nama penggajian model. Kita buat namanya penggajian model.php. Oke, silakan teman-teman buka tag PHP, kelas namanya penggajian model, extends CI model. Lalu kita buat sebuah function untuk menampilkan data, nama functionnya get data. Public function get underscore data dari variabel table. Kemudian kita return $this db get dari variabel table titik koma. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita akan load model kita di dalam coba kita buka config lalu buka auto load.
kita scroll bagian paling bawah, silakan teman-teman cari yang namanya model. Lalu di dalam model ini kita buat nama model kita, yaitu penggajian model. Oke, kita save, lalu kita refresh. Oke, sejauh ini tidak ada masalah. Nah, sekarang kita tinggal membuat query-nya saja untuk memanggil data di dalam tabel data jabatan kita. Oke, jadi silakan kembali ke controller kita. Oke, di sini. Kemudian di bawah variable data title kita buat di sini $data. Kemudian inisialnya jabatan. Inisial ini nanti kita gunakan untuk melakukan for each ya. Pengulangan ketika kita menampilkan data. Lalu query-nya $this. Silakan teman-teman masukkan nama model kita, yaitu penggajian model. Kemudian nama functionnya tadi yaitu get data untuk menampilkan data ya. Get underscore data dari tabel. Oke, coba lihat tabelnya namanya data underscore jabatan. Data jabatan. Kemudian kita generate query-nya result. Oke, kita sekarang tampilkan datanya di dalam view kita, yaitu data jabatan. Hanya saja mungkin kita akan isi data terlebih dahulu supaya nanti ketahuan apakah datanya sudah tampil atau belum. Coba kita insert secara manual di dalam phpMyAdmin. Contohnya nama jabatannya staff marketing. Gaji pokoknya contohnya 4 juta. Tunjangan transportasinya 800.000. Dan uang makannya contohnya 500.000. Oke, kita simpan. Sekarang kita sudah punya data di dalam tabel data jabatan kita. Selanjutnya kita akan tampilkan di dalam view data jabatan kita. Nah, silakan kembali ke view data jabatan, kemudian di bawah atau di dalam kelas container fluid, di bawah judulnya, di sini kita buat sebuah tabel untuk menampilkan data jabatan. Oke, buka tag table, kemudian tambahkan kelas bootstrap, table border, dan table strip. Kemudian tr, table headernya kita buat dulu. Yang pertama adalah nomor. Kemudian ini kita buat kelasnya text center supaya nanti posisinya berada di tengah ya. Ini kita bisa copy saja. Lalu kita paste di bawahnya. Oke, kita paste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan transport, uang makan, kemudian total gaji, dan di sini kita akan tambahkan action nanti untuk update dan delete data. Oke. Nah, untuk menampilkan datanya kita akan melakukan for each, pengulangan ya. Ya, berdasarkan query yang ada di dalam data jabatan tadi. Silakan buka tag PHP. Kemudian for each $jabatan $j.
titik 2. Kita tutup dulu for each-nya, buka tag PHP, lalu end for each, titik koma. Nah, dolar jabatan ini kita ambil dari variabel dari inisial yang tadi kita masukkan di sini ya. Oke, kemudian kita tampilkan datanya. Yang pertama kita buat TR, lalu TD. Yang pertama untuk nomor ya. Untuk nomor kita buka tag PHP, echo. Kemudian di sini kita buat dulu variabel nomor sama dengan 1. Kemudian echo dolar nomor plus plus. Ini untuk auto increment. Jadi nanti dia akan bertambah secara otomatis apabila ada data baru yang masuk dimulai dari angka 1 ya. Kemudian kita tampilkan data jabatannya, buka tag TD, buka tag PHP, echo $J ya, variabel J kita ambil dari sini. Kemudian kita cek nama fieldnya di dalam tabel kita, yaitu nama jabatan, nama underscore jabatan. Coba kita save, lalu kita cek apakah sudah berhasil tampil. Oke, sudah berhasil tampil ya. Sekarang kita tinggal menampilkan data-data yang lainnya. Nah, untuk data yang lainnya ini kita akan menggunakan format mata uang rupiah ya. Karena ini mata uang ya, angka uang. Jadi kita menggunakan format rupiah. Sini kita buat lagi TD, PHP, echo. Nah, kita buat di sini number format. Kemudian $J, nama field untuk gaji pokok yaitu gaji underscore pokok. Nah, bagaimana caranya untuk membuat format rupiah? Kita tambahkan saja di sini koma, kemudian 0. 0 ini maksudnya 0 angka di setelah koma ya. Kemudian koma lagi, petik 1, koma, petik 1. Kemudian petik 1 lalu koma, petik 1 titik. Oke, kita coba lihat apakah format rupiahnya sudah tampil. Oh, oke. Sekarang kita tinggal tambahkan saja di sini RP. Oke, sudah tampil ya. Kita lakukan hal yang sama untuk tunjangan transportasi, uang makan, dan total. Kita bisa langsung copy saja dari sini, klik kanan copy, lalu kita paste di bawahnya. Oke, ini menjadi, kita coba lihat fieldnya TJ underscore transport. TJ underscore transport. Kemudian ini menjadi uang makan. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah tampil. Sekarang kita tinggal totalkan saja gaji pokok, tunjangan transport, dan uang makan. Kita paste lagi di bawah. Oke, echo number format $J gaji pokok. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Tambah $J tunjangan transport, tambah lagi $J uang makan. Oke, coba lihat apakah hasilnya sudah tampil. Oke, sudah tampil ya. Hasilnya Rp5.300.000. Oke, kemudian kita akan tampilkan di sini button action ya untuk menghapus dan update data. Jadi kita tinggal tambahkan lagi di sini tag TD. Yang pertama kita buat untuk update dulu. Kita buka tag A atau kita mungkin buat tag center. Jadi nanti supaya buttonnya berada di tengah. Lalu kita buka tag A. Kemudian kita buka tag PHP echo. Nantinya kita akan membuat sebuah function di dalam
controller data jabatan. Jadi data jabatan disimpan di dalam folder admin ya. Kemudian kita buat di sini base URL admin /data jabatan /update data. Nah, data yang diupdate itu adalah data berdasarkan ID yang diklik nanti. Sehingga kita perlu untuk menangkap ID-nya, / kemudian kita tambah $J. Coba kita lihat nama fieldnya adalah untuk ID ID_ jabatan. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini ID_ jabatan. Oke. Kemudian di sini kita buat sebuah button mungkin ya. Sebuah icon. Buka tag I, kita gunakan icon font awesome, kelasnya FA edit. Coba kita save lalu kita refresh. Oke, sudah muncul di sini. Kemudian kita buat button ya, kelas button supaya lebih bagus. Kelas btn sm btn primary. Oke, buttonnya sudah muncul. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk delete data. Ini kita tinggal copy saja. Copy, kemudian kita paste di bawahnya. Buttonnya kita ganti menjadi danger. Kemudian untuk base URL-nya, untuk href-nya kita ganti menjadi delete data. Ini menjadi ID jabatan tetap, kelasnya FA trace. Oke, kita save lalu kita lihat. Nah, sekarang sudah muncul ya. Nah, untuk tombol delete ini mungkin kita akan tambahkan notifikasi konfirmasi apabila si admin nanti mengklik tombol delete akan muncul alert ya, untuk memperingatkan apakah data tersebut benar-benar dihapus atau tidak. Karena kadangkala ketika kita mengklik button delete ini tidak sengaja sehingga datanya kehapus, sehingga kita butuh alert. Jadi di sini kita tambahkan saja on click. Ketika diklik buttonnya, kemudian sama dengan lalu return confirm, kita masukkan pesannya. Nama pesannya adalah yakin hapus. Oke, coba kita refresh lalu kita klik. Oke, sudah muncul ya. Ini kita cancel saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat button untuk tambah data di atas tabelnya. Itu kita buat sebuah button. Kita bisa copy saja sebenarnya dari sini. Copy lalu kita paste di atas tabel. Oke, BTN-nya kita ganti menjadi button success, warna hijau ya. Lalu untuk href-nya admin /data jabatan add atau tambah saja ya bahasa Indonesia. Tambah data. Kemudian untuk ID-nya kita hapus. Oke. Lalu tag I-nya ini kita ganti menjadi FA plus. Kemudian kita tambah saja tulisan di sini, tambah data. Oke, supaya tidak terlalu mepet dengan tabelnya, kita tambah di sini kelas margin bottom 3 contohnya. Oke, sudah muncul semuanya ya. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil untuk menampilkan data dari tabel data jabatan. Selanjutnya kita akan membuat fitur tambah data. Silakan teman-teman kembali lagi ke teks editornya. Kemudian ini mungkin kita bisa close saja, autoload-nya kita hapus, kita close. Kemudian kita ke data jabatan. Nah,
Di data jabatan ini kita akan membuat function yang tadi sudah kita panggil di view kita, yaitu namanya tambah data. Oke, supaya lebih cepat kita bisa copy saja dari function index. Kita paste di bawahnya. Nama functionnya adalah tambah data. Kemudian title-nya tambah data jabatan. Lalu ini kita tidak perlu, hapus saja. Kemudian form utamanya kita ganti, view utamanya kita ganti menjadi tambah data jabatan. Tambah data jabatan. Oke. Kemudian untuk nanti melakukan action tambah data jabatan, kita buat sebuah function baru yang namanya tambah data aksi. Jadi kita buat lagi di sini public function tambah data aksi. Nah, untuk melakukan tambah data nanti kita akan menambahkan beberapa form validation. Jadi form validation ini nanti akan menentukan rules dari setiap inputan yang akan kita buat. Nah, untuk menggunakan atau menambahkan form validation, kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu di dalam folder config kita. Jadi silakan buka dulu folder config. Kemudian teman-teman silakan ke autoload dan di bagian libraries di sini kita tambahkan form validation. Nah, kemudian juga nanti kita akan membutuhkan session ya. Session. Kemudian kita coba lihat lagi di bawah di helpernya. Ini kita membutuhkan helper yang namanya form, karena kita akan membuat form tambah dan update data form. Oke, save. Kemudian kita kembali lagi, ini close saja. Kita kembali lagi ke data jabatan. Nah, nantinya kita akan membuat sebuah function namanya underscore rules untuk menentukan rules di setiap inputan tambah data kita. Jadi kita panggil di sini dulu untuk functionnya $this, kemudian underscore rules. Ini nama functionnya nanti. Nah, kemudian di bawahnya kita akan membuat percabangan if $this form validation run sama dengan false. Oke, apabila nanti form validation yang sudah kita tentukan itu false, maka kita akan kembalikan dia ke function tambah data. Jadi kita buat di sini $this tambah data. Ini kalau form validationnya false. Oke. Tetapi kalau form validationnya tidak false ya, else, maka datanya akan kita tangkap dengan menggunakan metode post. Nah, kita simpan terlebih dahulu data di dalam setiap fieldnya itu ke dalam variabel. Kita coba lihat field kita. Yang pertama adalah nama jabatan, gaji pokok, tunjangan transport, dan uang makan. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini. Contohnya nama jabatan sama dengan kita ambil datanya dari inputan dengan menggunakan metode post. Nama fieldnya di dalam database adalah nama underscore jabatan. Oke, jangan lupa titik komanya. Untuk field yang lainnya ini kita bisa copy saja.
lalu kita paste di bawah. Oke, field yang kedua gaji pokok ya. Ini kita ganti saja menjadi gaji pokok. Kemudian tunjangan transportasi TJ transport. Kemudian uang makan. Uang makan. Oke, benar ya, uang makan. Nah, kemudian datanya kita simpan di dalam array, lalu nanti kita input di dalam tabel kita. Jadi kita buat di sini $data sama dengan array. Oke. Kemudian kita masukkan yang pertama nama field, nama jabatan sama dengan lebih besar dari $nama jabatan. Oke, jadi nanti datanya kita ambil dari variabel ini. Variabel ini berisi field isian atau value dari field yang diinput dengan menggunakan metode post. Supaya lebih cepat, ini kita bisa copy saja, kita paste di bawahnya. Oke, yang kedua gaji pokok, lalu tunjangan transport dan uang makan. Uang makan. Nah, jangan lupa di sini titik koma ya. Selanjutnya kita akan simpan datanya ke dalam tabel data jabatan. Jadi di sini kita buat query untuk menyimpan datanya $this. Kemudian kita panggil nama model kita adalah penggajian model. Nah, nanti kita akan membuat sebuah function di dalam penggajian model kita untuk input data, namanya kita buat contohnya insert underscore data. Nah, data yang diinsert adalah data yang sudah disimpan di dalam array ini, variabel data. Oke, jadi semua data ini akan disimpan, maka kita ambil saja variabel datanya, kita masukkan ke sini, lalu datanya kita input di dalam tabel data jabatan. Oke, nah nantinya setelah datanya diinput itu kita akan menampilkan yang namanya flash data, pemberitahuan bahwa datanya sudah berhasil diinput. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini $this, kemudian session ya. Makanya tadi kita butuh untuk menambahkan session di dalam libraries kita. Kemudian kita masukkan di sini set flash data. Nah, untuk set flash data ini di sini kita buat namanya pesan, dan pesannya itu kita akan bungkus ke dalam sebuah alert yang kita bisa copy dari Bootstrap. Coba kita cari di Bootstrap. Silakan teman-teman ke getbootstrap.com. Oke, klik di documentation, lalu cari aja di sini alert. Nah, ini alert, kita cari yang ada button close-nya. Nah, yang ini ya. Oke, ini kita copy, lalu kita paste di dalam tanda petiknya. Jangan lupa di sini titik koma. Ini kita bisa tab saja supaya masuk ke dalam. Nah, kemudian untuk alert data success, itu kita ganti alertnya dari warning menjadi success. Artinya kan kalau datanya berhasil diinput itu artinya sukses ya. Kemudian pesannya kita ganti menjadi data berhasil, kita buat huruf kecil saja, berhasilnya berhasil ditambahkan. Oke, ini kita hapus usual checks in this. Oke. Kemudian setelah datanya berhasil diinput itu kita akan redirect dia ke
function index ya. Jadi kita masukkan saja nama kelasnya. Setelah berhasil, kita redirect ke data jabatan. Oke. Nah, jangan lupa tadi di atas kita sudah membuat sebuah views, sebuah function yang namanya rules ya, untuk melakukan form validation. Jadi kita perlu untuk menambahkan sebuah function, yaitu namanya rules public function underscore rules. Jangan lupa disesuaikan dengan function yang kita panggil di sini tadi. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan form validation, menentukan rules dari setiap input form yang kita buat nanti di view. Jadi kita buat di sini $this form validation, kemudian kita set rulesnya, set rules. Nah, kalau kita lihat di dalam dokumentasi CodeIgniter, di situ kita bisa melihat ada banyak sekali rules yang kita bisa gunakan ya. Ketika kita input data, kita ketik saja di sini form validation. Kemudian klik di form validation. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah rules reference ya, yang kita bisa gunakan ketika kita ingin input data. Jadi kita bisa menentukan, contohnya required ini adalah wajib diisi. Lalu kita bisa menentukan min length-nya, max length-nya ya. Banyak sekali di sini. Teman-teman nanti bisa pelajari. Oke. Nah, untuk studi kasus ini kita akan buat gunakan saja required ya, wajib diisi. Jadi nanti ketika data itu diinput, maka kolom atau field yang dimaksud itu wajib diisi. Jadi caranya kita masukkan saja di sini nama fieldnya. Nama fieldnya adalah nama jabatan. Kemudian inisialnya kita buat di sini juga nama jabatan, dan rulesnya required ya. Required, wajib diisi. Oke, ini kita bisa copy saja untuk field yang lainnya. Yang kedua adalah gaji pokok. Gaji pokok juga wajib diisi. Inisialnya gaji pokok. Kemudian tunjangan transport. Inisialnya tunjangan transport. Dan yang terakhir adalah uang makan. Kita buat inisialnya uang makan. Oh ya, sorry, ini harus ada underscore-nya ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat beberapa metode tambah data. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat view tambah data jabatan di dalam folder admin. Jadi silakan teman-teman kembali lagi ke folder views. Kemudian kita ke folder admin. Kita buat di sini new file. Kemudian kita save as dengan nama ini tadi, tambah data jabatan. Save as tambah data jabatan .php.
Nah, kalau teman-teman ingat tadi di dalam folder views kita sudah membuat sebuah blank template. Nah, ini kita tinggal copy saja, lebih cepat ya. Kemudian kita paste di sini. Coba kita save. Lalu kita lihat apakah datanya sudah muncul. Ketika saya klik tambah data, oke. View-nya muncul. Sekarang kita tinggal buat saja untuk formnya. Oke, mungkin formnya ini supaya lebih bagus kita simpan di dalam sebuah card ya. Jadi di sini kita buat kelas div card, lalu div card body. Oke. Nah, untuk melakukan input data itu kita menggunakan tag form. Tag form. Kemudian di sini kita membuat metodenya post. Oke, di sini tadi kita tangkap datanya dengan menggunakan metode post ya. Maka di sini juga harus post metodenya. Lalu actionnya. Action ini maksudnya setelah nanti tombol submit diklik, maka akan menuju ke function atau metode apa. Kita akan tuju ke function atau metode tambah data aksi. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini php echo base URL admin / data jabatan / tambah data aksi. Oh, untuk tambah data ini mungkin kita akan menggunakan camel case saja ya, tambah data. Oke, ini juga tambah. Silakan teman-teman kalau menggunakan camel case boleh ya. Tambah data aksi. Itu artinya di views data jabatan ini kita harus ganti juga. Nah, yang ini. Tambah data, coba kita lihat yang delete. Oh, ini delete data D-nya besar. Kemudian update data D-nya besar. Oke, jadi kita akan arahkan nanti dia ke admin data jabatan / tambah data aksi. Ini saya copy lalu saya paste di sini. Coba kita refresh. Oh, karena tadi ini masih menggunakan underscore ya, kita back lagi. Klik di sini. Oke. Cardnya sudah muncul. Mungkin kita akan perkecil. Di sini kita buat style. Width-nya contohnya 60%. Coba kita lihat hasilnya. Oke, cukup ya segini. Kemudian kita akan buat form. Yang pertama adalah nama jabatan. Jadi di dalam tag formnya ini kita buat sebuah tag div dan kelas dari Bootstrap namanya form group. Nah, seperti ini. Kemudian labelnya nama jabatan. Kemudian kita buka tag input. Tipenya teks. Lalu name-nya nama jabatan, disesuaikan dengan nama field di dalam database. Kemudian kita tambahkan kelas form control supaya tampilan inputannya lebih bagus. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, sudah muncul tetapi form control salah. Oke. Sip, sudah tampil ya formnya. Kemudian, nah untuk menampilkan pesan kesalahan yang sudah kita buat di function tools itu kita bisa tambahkan di bawahnya, di bawah kolom input ya. Jadi kita buka tag php echo form error namanya. Kemudian nama fieldnya, nama jabatan. Kemudian di sini kita tampilkan style untuk pesan kesalahannya.
Kita bisa tambahkan di sini, kita buka tag div. Kita tutup dulu tag div-nya. Kemudian kita tambahkan kelas. Oke, namanya text small supaya tulisannya tidak terlalu besar, lalu text danger supaya tulisannya warnanya merah ya. Oke, coba kita tambahkan sebuah button dulu di sini di bawah. Button tipenya submit. Kita coba tambahkan kelas bootstrap btn success. Oke, tulisannya submit. Coba save, lalu kita refresh. Tombolnya sudah muncul. Ketika saya submit tanpa mengisi data, kita coba lihat apakah pesan kesalahan yang sudah kita set tadi di sini itu akan muncul. Kita coba submit. Oh, ada kesalahan ya. Call to undefined tambah data. Oh, ini kita belum ubah tadi ke camel case. Nah, yang ini ya. Jadi apabila form validationnya false, maka akan dikembalikan ke tambah data. Coba kita refresh, lalu kita klik submit. Nah, the nama jabatan field is required. Required artinya wajib diisi. Nama jabatan ini tadi kita diambil dari inisialnya yang ini ya. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan tambahkan field untuk gaji pokok ya. Kita bisa copy saja dari nama jabatan. Kita paste di bawahnya. Ini menjadi gaji pokok. Coba kita lihat fieldnya, gaji pokok ya. Nah, name-nya gaji underscore pokok. Gaji pokok. Ini juga jadi gaji pokok. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah muncul. Kemudian kita paste lagi untuk tunjangan transportasi. Tunjangan transport. Ini name-nya dan form errornya kita ganti secara bersamaan. TJ transport. Transport. Kemudian uang makan. Uang makan. Ini menjadi uang makan. Oke, coba kita refresh. Oke, sudah muncul semuanya. Oke, sudah muncul semuanya, hanya saja buttonnya ketutup dengan footernya ya. Karena tadi kita menggunakan kelas fix button. Oke, untuk mengakalinya kita bisa tambahkan saja di bottomnya mungkin ya. MB5, margin bottom 5. Oke, sudah tampil tetapi masih ketutup. Coba kita buat saja di sini style margin bottom 70 pixel. Oke. Atau mungkin kita bisa tambahkan di, coba ini kita hapus dulu. Kita tambahkan di cardnya ya. Coba MB5. Oke, masih ya. Coba kita ganti menjadi margin bottomnya 80 pixel. Oke, cukup ya. Atau tambahin lagi jadi 100. Oke, cukup. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan sebuah data apakah berhasil ya. Oke, jadi contohnya nama jabatannya staff finance. Gaji pokoknya contohnya 4.500.000.
4.500.000, tunjangan transportnya 800, dan uang makannya 500. Oke, kita submit. Oh, ada yang salah. Insert. Oh, kita belum membuat model ya. Coba tadi kita di sini memanggil kita belum membuat function insert data di dalam model kita. Maka di sini error ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan dulu sebuah function baru di dalam model kita. Silakan teman-teman ke penggajian model lalu buat public function, kemudian namanya insert data. Sesuaikan dengan yang tadi kita panggil ya di controller. Kemudian datanya yang kita input adalah $data $table. Kemudian kita buat query-nya di bawahnya $this db insert $table $data. Oke, kita refresh lagi. Kemudian kita input datanya, nama jabatannya staff finance, gaji pokok, tunjangan transport, uang makan, submit. Oke, ini datanya sudah masuk sebenarnya ya. Hanya saja di sini ketika kita redirect ini data jabatan tidak ketemu. Coba kita cari di sini data jabatan. Oh, mungkin D-nya huruf besar ya. Sebenarnya datanya sudah masuk di database ya. Nah, ini sudah ada 2. Coba kalau kita buat D-nya besar. Data jabatan. Oh, tetap tidak bisa ya. Oh, ketinggalan nama foldernya admin. Nah, coba kita balik lagi. Kita tambahkan lagi. Submit. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kita akan tambahkan flash data. Ya, flash data yang ini tadi. Data berhasil ditambahkan. Oke, kita tambahkan flash datanya. Oke, caranya adalah silakan ke view data jabatan. Data jabatan, kemudian di atas button atau di atas table aja ya kita tambah ya. Buka tag PHP, echo $this session, lalu kita tambahkan flash data dari pesan. Ya, pesan ini tadi yang kita buat di sini. Kita save. Oke, mungkin kita tambahkan di sini MT2 ya, margin top 2 supaya tidak terlalu mepet nanti dengan tabelnya. Oke, coba kita refresh lalu tambah data lagi. Nah, oke ya, jadi flash datanya sudah muncul, data berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur untuk update data yang di sini ya. Oke, jadi silakan teman-teman kembali lagi ke text editornya, ke controller data jabatan. Oke, sebenarnya supaya lebih gampang kita bisa copy saja dari view tambah data. Jadi silakan teman-teman copy dari function tambah data sampai tambah data aksi. Oke, sampai di sini klik kanan copy lalu kita paste di bawahnya di atas function rules ya. Oke, sekarang kita akan perbaiki untuk
tambah data ini kita ganti menjadi update data. Update data. Lalu ini update data aksi. Oke. Nah, untuk melakukan update data, kita akan ambil terlebih dahulu data yang akan kita update. Jadi kita buat query-nya di sini. Buat query-nya $data. Kemudian inisialnya jabatan. Kemudian kita ambil data yang akan kita update. Caranya $this db, kemudian query ya, select bintang, query-nya kita ketik select bintang from data jabatan. Nah, kalau kita menggunakan query ini maka yang diselect semua ya, semua data jabatan. Tetapi yang akan kita update, yang akan kita select nanti adalah data berdasarkan ID yang kita klik. Kalau teman-teman perhatikan di pojok kiri bawah ini, ketika saya klik update data maka di akhir itu ada angka. Itu adalah ID datanya. 1, saya move lagi ke bawah, 2, 3, 4. Jadi kita ambil ID itu ya. Cara mengambil ID-nya adalah kita buat di sini $ID sebagai parameternya. Nah, kemudian di sini kita buat $where sama dengan array. Kita ambil ID jabatan adalah $ID yang ada di sini ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini where. Oke. ID jabatan sama dengan $ID. Oke, $ID-nya kita ambil dari sini tadi. Jangan lupa titik koma ya. Oke, ini kita result dulu untuk mengenerate query-nya. Oke, udah selesai. Untuk membuat query-nya, selanjutnya kita buat view-nya ya. Ini kita ganti menjadi update data jabatan. Oke, sama seperti ketika kita membuat fitur tambah data, ketika kita membuat fitur update data, kita harus menentukan function mana yang akan melakukan aksi update data. Jadi kita gunakan function ini, update data aksi. Sama seperti tadi kita menggunakan function rules ya, untuk menentukan rules apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan aksi ya, update data. Jadi ketika form validation-nya false maka akan dikembalikan ke function update data. Ini kita ganti menjadi update data. Kemudian apabila form validation-nya tidak false maka datanya akan diambil dengan menggunakan metode post. Nah, hanya saja di sini kita tambahkan ID. $ID. Kemudian ini kita copy, paste di atasnya. $this input post, nama field ID-nya adalah ID jabatan. Oke, kemudian setelah datanya ditangkap dengan menggunakan metode post, disimpan ke dalam variabel data. Oke, kemudian di sini kita buat $where supaya nanti untuk menentukan data mana yang akan di-update, yaitu data berdasarkan ID yang kita klik ya. Array. Kemudian kita ambil field ID jabatan itu adalah
$id titik koma $id. Sekali lagi kita ambil dari sini ya, parameter ini. Kalau untuk update data aksi kita ambil dari sini ya, dari inputannya. Nanti kita akan menambahkan field untuk menangkap ID jabatan ini, sehingga kita bisa ambil untuk ID jabatannya. Nah, kemudian untuk query-nya kita tambahkan di sini $this penggajian model. Ini kita ubah menjadi update data. Nah, data yang diupdate adalah data yang ada di dalam tabel data jabatan. Kemudian datanya adalah yang ini ya, yang sudah kita simpan di dalam array. Ini kita copy, koma. Kemudian data yang diupdate itu adalah data yang ini, ID yang kita klik. Jadi kita masukkan saja variabel where-nya. Oke. Kemudian setelah datanya berhasil diupdate, di redirect ke data jabatan. Nah, untuk pesan alertnya ini kita ganti menjadi data berhasil diupdate. Oke. Selanjutnya kita akan membuat function update data ini di dalam model kita. Silakan teman-teman buka lagi modelnya. Oke, kita buka penggajian model, lalu kita buat di sini public function update data $table $data $where. Ini parameternya semua ya. Kemudian $this query-nya db update data di dalam variabel table. Datanya adalah data yang ada di dalam variabel data, dan data yang diupdate adalah data yang berdasarkan variabel where ya, berdasarkan ID-nya tadi. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat function update data. Selanjutnya kita akan membuat view ya, view update data jabatan. Kita sebenarnya bisa copy saja dari file tambah data jabatan ya. Ini kita blok semuanya. Klik kanan copy. Kemudian di dalam folder admin kita klik kanan new file, kita paste. Lalu kita save as dengan nama update data jabatan. Data jabatan .php. Coba kita refresh, lalu kita klik salah satu data, contohnya data kedua ya, kita update. Nah, sekarang formnya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan ambil data yang tadi kita sudah panggil di function update data yang ini. Kita ambil datanya, lalu kita akan masukkan di setiap field yang ada di sini. Oke. Jadi kita kembali ke update data jabatan. Kemudian untuk mengambil data yang dari sini tadi, ini kita akan melakukan pengulangan. Oke, jadi di atas tag form ini kita buat pengulangan, buka tag PHP. Kemudian for each $jabatan s $j titik 2. Kemudian di bawah tag penutup formnya kita tutup for each-nya. Buka tag PHP lalu and for each. Oke. Nah, actionnya ini kita ganti ya. Kita ganti dengan update data aksi. Update data aksi. Oke, jadi data yang akan kita tangkap yang pertama adalah, kita coba lihat di sini. Ini adalah data-data yang akan kita
tangkap dengan menggunakan metode POS mulai dari ID sampai uang makan. Jadi yang pertama kita buat dulu untuk ID-nya. Untuk ID-nya ini kita bisa copy dari input nama jabatan. Copy lalu kita paste di sini. Name-nya ID jabatan. Kemudian untuk menampilkan datanya kita menggunakan sebuah atribut yang namanya value. Value-nya kita ambil dari buka tag PHP echo $J, nama fieldnya adalah ID jabatan. Nah, kita ambil dari sini tadi ya, for each atau pengulangan yang di sini. Coba kita cek apakah ID-nya muncul. Oke, ID-nya betul ya, ID-nya 2. Kalau saya back, saya klik yang nomor 3, ID-nya menjadi 3. Hanya saja untuk ID ini kita akan hidden saja, kita akan sembunyikan karena tidak diperlukan untuk ditampilkan. Jadi kita buat hidden. Oke, sudah hilang. Selanjutnya kita akan tampilkan data di masing-masing fieldnya. Kita bisa copy saja dari ID. Value-nya kita copy. Lalu kita input yang pertama untuk nama jabatan. Ini ganti jadi nama jabatan, gaji pokok. Ini jadi gaji pokok. Tunjangan transport. TJ. Sekali lagi ya, untuk nama untuk name-nya, dan ketika kita melakukan for each itu namanya harus sesuai dengan nama field di database. Uang makan. Uang makan. Oke, kemudian untuk button submitnya ini kita ganti namanya menjadi update. Oke, kita save lalu kita refresh. Oke, sekarang sudah muncul datanya di setiap fieldnya. Untuk gaji pokok sampai uang makan mungkin kita ganti saja ya, tipenya menjadi number. Ini jadi number, dan gaji pokok number juga. Save lalu refresh, kita coba ubah satu data. Contohnya coba kita cek data nomor 2 ya, kita ganti gaji pokoknya menjadi 5 juta. Update. Oke, berhasil ya, data berhasil diupdate dan datanya berhasil diubah. Contohnya data yang ketiga, kita ubah uang makannya menjadi 540 contohnya. Oke, sudah berhasil menjadi 540. Sampai di sini kita sudah berhasil untuk melakukan atau membuat fitur update data. Langkah selanjutnya kita membuat fitur hapus data atau delete data. Kalau kita lihat di sini, kita arahkan kursor kita, maka nama functionnya yaitu, coba cek perhatikan di pojok kiri bawah, namanya adalah delete data. Jadi kita tinggal tambahkan saja di bawah rules mungkin ya. Public function. Coba. Delete data. Update data. Oke, nggak apa-apa ya. Delete data saja. Delete data. Kita masukkan parameternya ID. Karena data yang dihapus itu adalah data berdasarkan ID yang kita klik. Ya. Kemudian sama seperti di atas, ini kita gunakan $where. Oke. Oke, kemudian kita buat di sini query-nya $this, kita panggil nama modelnya penggajian model. Nanti kita buat sebuah function yang namanya delete data. Delete underscore data. Lalu kita masukkan di sini $where, nama tabelnya data jabatan.
Nah, setelah datanya berhasil dihapus, sama seperti di atas ya, kita tampilkan flash data dan kita redirect ke data jabatan. Ini kita copy saja. Lalu kita paste di bawahnya. Oke. Data berhasil dihapus. Alertnya jadi alert danger saja. Oke. Sekarang kita akan buat function delete data ini di dalam model kita. Oke, jadi silakan kembali ke model. Penggajian model, lalu di bawahnya buat public function delete data, lalu parameternya $where. Okay, and then $table. $this db where $where, kemudian $this db delete $table. Oke, sekarang kita coba refresh, kemudian kita coba hapus satu data ya. Oke, alert yang muncul, klik OK. Nah, datanya berhasil dihapus, tinggal 3 dan alertnya muncul. Ini coba saya hapus lagi. Oke. Jadi teman-teman, cukup sekian ya untuk video kali ini. Kita sudah berhasil untuk menampilkan data dari tabel data jabatan, membuat fitur tambah data, update, dan delete data. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.